Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan uh, presentasi tes dan pengukuran tentang pengaruh latihan double leg speed hop dan double leg box bound terhadap kecepatan lari 100 meter. Yang pertama, tujuan penelitian, yaitu yang pertama pengaruh latihan double leg speed hop dan double leg box bound terhadap kecepatan lari 100 meter. Yang kedua, latihan yang lebih baik pengaruhnya antara latihan double leg speed hop dan double leg box bound terhadap kecepatan lari 100 meter. Tujuan penelitian ini mungkin pengaruh latihan yang baik dan tidak baik terhadap double leg speed hop dan double leg box bound. Yang berikut populasi dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa putra perguruan studi pendidikan jasmani kesehatan dan ilmu pendidikan oleh mahasiswa Muhammadiyah Kuningan yang berjumlah 34 orang. Sampelnya itu 34 orang. Jadi sampel untuk penelitian itu diambil dari mahasiswa Muhammadiyah Kuningan sejumlah 34 orang. Terus yang berikut pendahuluan, yaitu tentang apa itu olahraga. Olahraga merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dengan berolahraga, kesegaran jasmani atau kondisi fisik seseorang dapat ditingkatkan dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan keadaan jasmani yang segar, yang sehat. Itu olahraga. Pengertian dari olahraga. Yang berikutnya tujuan olahraga. Yang di sini ada 4 tujuan olahraga yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu manusia itu mempunyai tujuan masing-masing. Yang pertama olahraga rekreasi, di mana olahraga rekreasi itu untuk mengisi waktu luang, di mana waktu libur, waktu kosong kita mengisi untuk melakukan olahraga rekreasi. Merefreshing otak kita yang lagi bosan, lagi suntuk. Nah, kita bisa melakukan olahraga rekreasi ini. Terus yang kedua, kegiatan olahraga untuk mencapai tujuan. Sepertinya olahraga di sekolah yang diasuh oleh guru olahraganya. Nah, di sini kegiatan olahraga untuk mencapai tujuan. Kegiatan olahraga untuk mencapai tujuan ini kita melakukan olahraga, tetapi di situ ada pembinanya kita, ada pendampingnya kita. Misalnya kalau di sekolah seperti guru olahraga yang mendampingi kita, yang memberi materi terhadap kita agar kita bisa melakukan olahraga. Terus yang ketiga, olahraga untuk menyembuh penyakit. Nah, di sini ada olahraga untuk menyembuhkan penyakit. Di situ bisa disebut juga rehabilitas, pemulihan. Melakukan olahraga untuk menyembuhkan penyakit atau sakit, perlahan-lahan dia melakukan olahraga hanya untuk menyembuhkan penyakit yang dia alami. Terus yang terakhir, sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi bidang pencapaiannya. Sarana untuk meningkatkan dia punya prestasi, meningkatkan dia punya keunggulan di bidang olahraganya. Misalnya dia melakukan di bidang olahraga apa. Nah, di situ dia bergelut dan melakukan olahraga untuk mencapai prestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Oke, yang berikutnya kita masuk di pembahasan, yaitu hasil dan pembahasan untuk latihan double leg speed hop dan double leg box bound. Yang pertama itu nilai rata-rata 100 meter per detik. Dia melakukan tes, mengambil nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata 100 meter per detik. Yang pertama tes awalnya itu kecepatan terendah. Kecepatan terendahnya itu dia mendapatkan nilai 18,76 dan kecepatan tertinggi 14,15, rata-rata 16,06.
simpangan bakunya dia mendapat hasil 1,34.782. Itu yang tes awalnya. Terus tes akhirnya, tes yang kedua atau tes akhir, kecepatan terendahnya itu 17,62. Kecepatan tingginya 13,90. Sedangkan rata-ratanya 15,12. Dan simpangan bakunya 1,27.758. Nah, itu dari mode penelitian nilai rata-ratanya. Terus yang kedua dia bisa mengambil sampelnya atau mengambil hasilnya itu, mengambil kesimpulan penelitiannya itu yaitu tentang nilai rata-rata yang kedua. Tadi yang pertama, terus yang kedua itu dia melakukan tes yang kedua, yang kecepatan terendahnya itu dia mendapatkan 19,35. Kecepatan tertingginya dia mendapatkan hasil 14,31. Nilai rata-rata dia mendapat 16,22. Terus simpangan baku dia mendapat 1,40.131. Terus itu tes pertama, tes awal. Terus tes yang terakhir dia mendapat kecepatan terendahnya itu hasilnya 18,62. Kecepatan tertingginya 14,00. Sedangkan rata-ratanya itu 15,63. Dan simpangan bakunya dia mendapat hasil 1,21.207. Itu tes pertama dan tes kedua yang ia lakukan dan dia mendapatkan hasilnya. Terus yang berikut uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bisa menggunakan dia menggunakan tabel, yaitu standar untuk meningkatkan prestasi koefisien reliabilitas. Nah, di sini dia menggunakan tabel dari koefisien dan reliabilitas. Yang pertama koefisiennya 95 sampai 99. Hasilnya 95 sampai 99. Itu di reliabilitasnya itu excellent. Terus yang kedua koefisiennya 90 sampai 94. Itu di reliabilitasnya itu very good. Terus yang ketiga di koefisiennya 80 sampai 89. Sedangkan di reliabilitasnya itu acceptable. Yang keempat koefisiennya 70 sampai 79. Sedangkan di reliabilitasnya itu poor. Dan yang terakhir 60 sampai 69 di koefisiennya, sedangkan di reliabilitasnya itu questionable. Itu hasil penelitian yang ia lakukan. Dia sudah mendapatkan hasilnya dan dia bisa menentukan hasil baik dan tidaknya. Terus dari hasil penelitian dan penelitian tersebut mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan, yang ia ambil kesimpulan dari hasil penelitian dari mahasiswa Muhammadiyah Kuningan. Dia bisa mengambil kesimpulan yang pertama itu ada perbedaan pengaruh latihan double leg speed hop, dan double leg box bound terhadap kecepatan lari 100 meter yang dilakukan oleh mahasiswa Muhammadiyah Kuningan, terhitung 5,062 lebih besar dari tabel 2,120. Nah, dari mahasiswa itu dia mendapatkan hasil, dia terhitung dari kecepatan double leg box-nya itu lebih besar dari double leg box bound. Double leg speed hop dia mendapat hasil 5,062, lebih besar dari double leg box bound. Dia hanya mendapatkan hasil 2,120. Terus yang kedua, latihan double leg speed hop lebih baik pengaruhnya daripada latihan double leg box bound. Nah, latihan double leg speed itu dia ambil kesimpulannya itu dengan kedua latihan itu dia mengambil kesimpulan bahwa latihan double leg speed hop itu lebih baik dari latihan double leg box bound terhadap kecepatan lari 100 meter pada mahasiswa Muhammadiyah Kuningan. Jadi presentasi peningkatan adalah kelompok 1, yaitu kelompok double leg speed hop.
dia mendapat hasil 5,85%. Terus kelompok 2 dia hanya mendapatkan hasil 2,73%. Dari presentasi tersebut dia ambil kesimpulan bahwa latihan double leg speed hop lebih besar ketimbang latihan double leg box bone, yaitu 5,85% lebih besar 2,73%. Itu dari hasil penelitian yang ia lakukan dan dia temukan hasilnya. Itu mungkin hanya itu saja yang dapat saya memberikan materi. Mungkin ada kekurangan, saya minta maaf. Itulah saya pribadi saya. Mungkin kelebihan hanya seutuhnya dari yang di atas. Mungkin hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.